Perkenalkan, nama saya Chandra Wijaya Produksi dari kelas TI 2111. Ini presentasikan tentang sistem basis data. Yang pertama, pengertian dari basis data. Basis data adalah himpunan kelompok data yang saling berhubungan yang diorganisasikan sedemikian rupa supaya dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Pengertian yang kedua, basis data adalah kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama sedemikian rupa tanpa adanya duplikasi yang tidak perlu yang disiapkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Pengertian yang ketiga, basis data adalah kumpulan file tabel yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan elektronis. Komponen sistem basis data. Yang pertama, perangkat keras atau hardware. Yang kedua, sistem operasi atau operating system. Ketiga, basis data atau database. Yang keempat, aplikasi pengelola basis data atau DBMS. Yang kelima, pemakai atau user. Yang kesembilan, satu, perangkat keras terdiri atas komputer atau satu untuk sistem yang stand alone dan lebih dari satu untuk sistem jaringan. Kedua, memori sekunder yaitu atau hard disk tapi aktif atau removable disk. Yang ketiga, media perangkat komunikasi untuk jaringan. Kedua, sistem operasi. Sistem operasi merupakan program yang mengaktifkan atau memposisikan sistem komputer, mengendalikan seluruh sumber daya dalam komputer dan melakukan operasi dasar dalam komputer atau operasi pengelolaan file dan lain-lain. Contoh, MS-DOS, Windows, Linux, Unix. Yang ke-10, basis data. Yang keempat, sistem pengelolaan basis data. DBMS menentukan bagaimana data di organisasi simpan, diubah dan diambil kembali. Selain itu, diterapkan juga mekanisme pengamanan data, pemakaian data secara bersama, keakuratan atau konsisten data, yang termasuk DBMS diantaranya MS Access, MS SQL Server, Oracle, Indomie, Sybase, DBase 4. Yang ketujuh, sistem basis data. Yang pertama, definisi sistem basis data. Sistem yang terdiri dari atas kumpulan file tabel yang saling berhubungan dalam sebuah basis data di sebuah komputer, dan sekumpulan program yang memungkinkan beberapa pemakai dan atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi file-file tersebut. Yang kedua, sistem basis data adalah sekumpulan subsistem yang terdiri atas basis data dengan para pemakai yang menggunakan basis data secara bersama-sama, personel yang merancang dan mengelola basis data, teknik-teknik untuk merancang dan mengelola basis data, serta sistem komputer yang mendukungnya. Yang ketiga, operasi dasar basis data. Menghilangkan redundansi data dapat dilakukan dengan pertama, menerapkan sejumlah pengkodian. Yang kedua, membuat relasi-relasi antar kelompok data yang saling berhubungan. Yang keempat, penerapan basis data. Yang pertama, kepegawaian. Yang kedua, pengundangan. Yang ketiga, akuntansi. Yang keempat, reservasi. Yang kelima, perbankan. Ketujuh, rumah sakit. Keenam, pendidikan dan lain-lain. Yang kedua, operasi dasar basis data. Pembuatan basis data baru, penghapusan basis data, pembuatan tabel baru ke suatu basis data, penghapusan tabel dari suatu basis data, penambahan atau pengisian data baru ke sebuah tabel di sebuah basis data, pengambilan data ke sebuah tabel, pengubahan data dalam sebuah tabel, penghapusan data dari sebuah tabel. Yang ketiga, tujuan basis data. Yang pertama, kecepatan dan kemudahan atau speed. Kemungkinan untuk melakukan perubahan atau manipulasi terhadap data atau melakukan kembali data dengan lebih cepat dan mudah. Yang kedua, efisiensi ruang penyimpanan atau space. Efisiensi minimalisasi penggunaan ruang penyimpanan dengan melakukan penekanan. Ketiga, keakuratan.
menyerahkan aturan atau batasan tipe data, domain kata, atau keunikan data untuk menghindari pemasukan data yang tidak akurat. Dan yang selanjutnya, pemakai programmer aplikasi terdiri pemakai yang berinteraksi dengan basis data melalui data atau manipulasi language atau DML. Kedua, menggunakan bahasa pemrograman. B. User mahir atau casual user, terdiri atas pemakai yang berinteraksi dengan sistem tanpa menulis modul program. Yang kedua, menggunakan query atau untuk akses data dengan bahasa query yang disediakan oleh suatu DBMS. C. User umum atau end user atau app user, yang terdiri pemakai yang tidak berpengalaman berinteraksi dengan sistem tanpa menulis program, di mana tinggal menjalankan suatu menu yang tersedia. Pemakai berinteraksi dengan sistem basis data melalui pemanggilan program aplikasi permanen atau executable program. D. User khusus atau specialist user, pemakai yang menuliskan aplikasi basis data untuk keperluan khusus. Contohnya untuk aplikasi artificial intelligence atau AI, sistem paket atau Xbox system, CADS atau computer aided design system, pengolahan citra, dan lain-lain. C. User umum atau end user user, terdiri pemakai yang tidak berpengalaman berinteraksi dengan sistem tanpa menulis program, di mana tinggal mengerjakan sesuatu menu yang tersedia. Yang kedua, pemakai yang berinteraksi dengan sistem basis data melalui pemanggilan program aplikasi permanen atau executable program. Selanjutnya, bahasa DBMS. Bahasa basis data dikelompokkan menjadi 1. Data Definition Language atau DDL, struktur atau skema basis data yang menggambarkan mewakili desain basis data secara keseluruhan. Dapat digunakan untuk membuat tabel baru, mengubah tabel, menentukan struktur penyimpanan tabel. Kasus komplikasi perintah DDL adalah kumpulan tabel yang disimpan dalam file khusus disebut kamus data atau data dictionary. Yang kedua, Data Manipulation Language atau DML, merupakan bentuk bahasa basis data yang berguna untuk melakukan manipulasi dan pengambilan data pada suatu basis data. Manipulasi dapat berupa: pertama, penambahan penyisipan data baru ke suatu basis data. Kedua, penghapusan data dari suatu basis data. Ketiga, pengubahan data ke suatu basis data. Selanjutnya, bahasa DBMS ada dua jenis, yaitu prosedural, mensyaratkan agar pemakai menentukan data apa yang diinginkan serta bagaimana cara mendapatkannya. Kedua, non prosedural, membuat pemakai dapat menentukan data apa yang diinginkan tanpa menyebutkan bagaimana mendapatkannya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.